Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nurul seiman. Kali ini kita akan berdiskusi atau membicarakan masalah tentang kekuasaan Allah. Allah lah yang berkuasa untuk mengabulkan atau menolak permintaan seorang hambanya. Doa atau permintaan seorang hamba yang diajukan kepada Allah ada kalanya dikabulkan secara cepat, tapi ada kalanya dikabulkan secara lambat. Bahkan ada juga yang sama sekali tidak diperkenankan. Hal ini sudah disebutkan dalam beberapa hadis-hadis dan ayat-ayat Allah. Tapi yang penting dan perlu diperhatikan adalah prasangka kita terhadap Allah. Jika ada seorang hamba yang memohon kepada Allah, lantas permohonannya tersebut tidak dikabulkan atau ditunda, dalam keadaan yang demikian harusnya kita berprasangka kepada Allah, berprasangka baik. Jangan sampai kita mempunyai prasangka yang jelek karena permohonan kita yang ditangguhkan atau permohonan kita yang tidak dikabulkan. Begitu juga sebaliknya, bila ada seorang hamba yang memohon kepada Allah, lantas pada saat itu juga permohonannya seketika dikabulkan, dalam keadaan demikian janganlah juga kita mempunyai anggapan atau prasangka bahwa Allah itu mengabulkan permintaan kita disebabkan karena permintaan kita semata-mata. Anggaplah yang semacam itu adalah salah serta menyimpang dari ajaran Islam, bahwa Tuhan Allah mengabulkan permohonan seorang bukanlah karena amal orang yang berdoa, akan tetapi adalah berkat karunia dan anugerah serta rahmat Allah semata-mata. Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana terhadap hambanya. Oleh karena itu mustahil kalau Allah mau dipaksa-paksa oleh hambanya. Jadi mengabulkan permohonan seorang itu bukan karena paksaan atau desakan orang karena berdoa tersebut, akan tetapi ini adalah murni kehendak daripada Allah itu sendiri. Dulu seiman, perlu diketahui bahwa cepat atau lambat Allah mengabulkan permohonan doa seorang hamba itu tergantung dengan amal dari orang itu sendiri. Tatkala ia memohon kepadanya, mungkin saja dalam doa itu ia mempunyai tata krama ya, atau sopan. Misalnya agar doanya segera dikabulkan, permohonan semacam itu adalah pertanda dia tidak mempunyai kesopanan dalam berdoa. Jadi ingat, kalau kita di dalam hati kita ingin segera permohonan kita dikabulkan, itu berarti kita tidak punya sopan santun atau kesopanan dalam berdoa. Emangnya Allah itu pesuruh kita setiap kita inginkan harus dikabulkan, harus dituruti? Tentu tidak demikian. Karena itu mungkin saja kita dalam berdoa minta pertolongan kepada Allah itu berarti pada dasarnya kita berdoa dengan ikhlas. Jangan sampai kita berdoa itu dengan pamrih terhadap sesuatu yang diinginkan tersebut. Jadi bukanlah misalnya karena kita beramal ABC sehingga dengan demikian kita harus doa kita dikabulkan oleh Allah. Padahal semestinya orang yang berdoa itu hendaklah didasarkan perintah Allah, sehingga doa tersebut dianggap sebagai amal ibadah. Karena itulah kita harus berdiri terhadap diri, menyadarkan diri kita bahwa doa itu adalah sebagai amal ibadah. Jadi bukan sebagai pemaksaan supaya doa kita itu dikabulkan. Sebagaimana sabda Rasul SAW, doa itu adalah sumsum daripada ibadah. Oleh karena itu, sebelum kita berdoa kepada Allah, terlebih dahulu kita perhatikan tata cara atau sopan santun kita berdoa kepada Allah. Karena kita berdoa itu, kita hendaknya menganggap itu sebagai ibadah. Sehingga dikabulkan atau tidak dikabulkan, tapi yang penting kita harus beranggapan bahwa itu ibadah. Dulur seiman, sebagaimana kita tahu bahwa kehidupan kita ini selalu kebanyakan dikemudikan atau dituntun oleh hawa nafsu.
Nah, inilah yang sangat ditakutkan, dikhawatirkan kepada kita jika hawa nafsu itu akan mengalahkan kita. Karena kehidupan kita ini akan mengalami kehinaan, akan mengalami kemerosotan akhlak, akan bahkan jauh dari kasih sayang Allah jika hawa nafsu telah menjadi pimpinan kita atau mengendalikan kita. Orang yang sedang menuju kepada Allah, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, hendaknya hidup dan dalam kehidupan ini hendaklah dikemudikan atau disetir oleh akal. Akal yang harus diletakkan di muka, sedangkan nafsu hendaknya diletakkan di belakang. Memang sangat dikhawatirkan jika sampai hawa nafsu itu mengalahkan kita dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada orang kebingungan jalan bagaimana menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jika sampai hawa nafsu menguasai dalam kehidupan kita dan mengalahkan kehendak yang baik pada diri seseorang, maka akan timbullah sifat yang muncul dalam dirinya, misalnya sifat riya, sifat congkak, sifat ingin selalu berbuat maksiat, ujub dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang orang timbul berbuat kejam atau sewenang-wenang terhadap sesama manusia. Memang terbukti bahwa seseorang selalu mengumbar hawa nafsunya pasti akan mengundang sifat-sifat tersebut. Kita ingat Raja Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa. Ia adalah orang yang sangat riya, sangat congkak, dan selalu berbuat sewenang-wenang terhadap sesama manusia, menindas rakyatnya, menindas bawahannya. Mengapa dia sampai mempunyai sifat yang demikian tercelanya? Itu tidak lain karena disebabkan dia selalu mengikuti nafsu keinginannya. Dengan kata lain, selalu mengumbar hawa nafsunya tanpa dipikir lebih dahulu apakah akibatnya. Akhirnya ia mengalami kehinaan, kecelakaan yang sangat hebat, tiada ampunan baginya. Karena sebagaimana kita ketahui dalam kisah-kisah Nabi Musa, Fir'aun ditenggelamkan di sungai Nil bersama pengikutnya ketika hendak membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Untuk lebih jelasnya mengenai kisah Fir'aun ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Qasas, ya, yaitu ayat 4 dan 6. Juga terdapat pada ayat 38 dan 42, di mana yang artinya antara lain Qasas ayat 4, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah dengan menindas golongan dari mereka, menyembelih anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Pada Al-Qasas ayat 5 jelaskan yang artinya, dan kami hendak karuniakan kepada orang-orang yang tertindas di bumi, maksudnya di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Selanjutnya dilanjutkan ke ayat 6, dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Dan pada Qasas ayat 38 Allah telah berfirman, dan berkata Fir'aun, hai kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku, maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkan untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Kemudian dalam ayat 39 surat Al-Qasas dilanjutkan dengan yang artinya, dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi Mesir ini tanpa alasan yang benar-benar yang dapat mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Selanjutnya dalam Al-Qasas ayat 40 dilanjutkan, maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Selanjutnya ayat 41 yang artinya, dan kami jauhkan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat tidak akan ditolong. Dan kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini,
pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Dulur-dulur seiman, demikianlah rasa riya, rasa angkuh serta kekejaman Fir'aun terhadap rakyat Mesir, yang mana sifat-sifat tersebut itu disebabkan karena lalai atau lengahnya Fir'aun dalam mengumbarkan hawa nafsunya, sehingga dia tidak memikirkan efek dan akibat dari pengumbaran hawa nafsunya itu, sehingga dia bersama pengikut-pengikutnya merasakan maut dengan di hari dengan penyesalan yang tiada habisnya. Oleh karena itu, marilah kita pandai-pandai mengkoreksi diri kita dalam mengarungi hidup ini untuk menuju kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Apakah diri kita sudah dikuasai hawa nafsu atau masih dikuasai oleh akal yang pernah mendapatkan taufik dan hidayat? Hendaknya itu yang kita perhatikan. Dulur-dulur seiman, semua contoh-contoh di atas memang hanya Fir'aun, tetapi pada zaman atau saat ini Fir'aun masih ada bermunculan. Karena itulah Allah telah mencantumkan cerita ini di dalam ayat-ayat yang kita sebutkan tadi sebagai peringatan bagi kita agar kita hati-hati dalam mengumbar hawa nafsu kita. Demikianlah, wallahu alam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.